Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ketemu lagi dengan gua di Ngosor. Tunggu-tunggu soalnya. Ya. Kali-kali Itu gua yang dong, dibutuhkan dengan media. yang ngosor gua dong ke kamera. Oh gitu. Kali-kali. Bagi dia pengen nyoba ini. Oke, ketemu lagi dengan gua di Ngosor. Biasa hembo. Oke, hari ini nggak ada bintang tamu ya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol iseng, bukan ngobrol iseng juga sih. Ngobrol-ngobrol santai, tapi ada isinya daging semua ini. Kebetulan ntar lagi kita Idul Adha ya. Isinya harus daging semua, biar enak dimasak rendang. Oke. Jadi kita mau tanya-tanya aja nih. Ya, kayak kalau kita mah canggung banget gue ya. Gua mau tanya-tanya ini. Ya, kalau gua pribadi ya, gua itu kan ngambil rumah udah telat nih, ya kan. Dulu pada kan ngambil rumah nih masih, lu umur berapa sih, Bi, ngambil rumah? 22. 22 ngambil rumah. Lu berapa umur berapa ngambil gua? 21. 21 tuh pas. Gua malah ngambil rumah tuh di umur 29 atau 28. Dan itu bagi gue itu udah telat ya. Dan kenapa lu pada ini cepet banget memikirkan untuk ngambil rumah sih? Karena kenapa ya? Anak zaman muda sekarang tuh lebih mentingin fashion, Bang. Fashion ya? Fashion, outfitnya. Outfit lu berapa, Bang? Nah, malu gitu kalau gua nonton begitu-begituan. Oh. Asli. Kayak yang doktrin buat anak muda, generasi mudanya itu kurang bermanfaat. Oh ya. Nah, gua lebih mikir ke finansial. Umur gua 21, gua belum menikah. Gua nggak mau sampai ada cerita lagi. Kalau sudah menikah, kita ngontrak dulu ya. Kita tinggal di mertua ini dulu ya. Kita tinggal gonta-ganti pindah gitu orang tua. Malu lah, capek gitu. Makanya gua mempersiapkan dari sekarang di umur 21 ini. Gua ajukan KPR rumah subsidi. Terima kasih pemerintah sudah membuat program rumah subsidi ini. Nah, program rumah subsidi ini kan artinya untuk masyarakat memiliki hunian yang layak dan harga terjangkau, Bang, gitu. Jadi kapan lagi dapat rumah cuma 100 jutaan, udah dapat sertifikatnya juga gitu. Udah aman gitu, Abah. Udah aman, nggak perlu ribet lagi nanti. Oh, ini rumah siapa, tanah siapa, nggak digusur lah gitu. Terkadang gitu, ini enggak ya. Ada sebagian anak muda nih. Ya, belum ini mungkin pergaulannya masih masih di area-area yang nyaman lah, di zona-zona yang nyaman pergaulan ya. Jadi anak muda ini masih masih memikirkan kalau ngambil rumah nih ribet sebenarnya sih, ya kan. Tapi kan di Pesona Kahuripan ini kan rata-rata umurnya 21 sampai 35 rata-rata ya. Itu banyak banget yang ngambil rumah. Itu kan mereka memikirkan yang luar sana ya, yang belum ngambil rumah itu. Masih memikirkan ngambil rumah persyaratannya ribet. Terus cicilannya pasti mahal. Terus kadang mikirnya ntar gua kerja bentar doang buat bayar cicilan rumah nih, ya kan. Kalau pesan-pesan lu lah buat anak-anak muda yang masih takut ngambil rumah ya, yang masih umur 21 25 ini kita masih bilang muda-muda nih. Pesan-pesan lu buat mereka itu gimana? Jangan sampai nyesel dulu deh. Jadi kan nyesel baru sadar, jangan sampai gitulah. Kalau rumah ini sebuah investasi yang menjanjikan gitu. Tahun kemarin aja 2022 itu harganya 168 untuk di Jabodetabek. Sekarang 2023 ini harganya 181. Nah, nggak tahu nih di 2024 ini apakah masih sama harganya 181 atau naik lagi. Nah, pertama itu. Jadi jangan nunda karena harganya semakin naik, Bang. Jadi kalau lu ngambil tahun ini, lu 5 tahun kemudian juga harganya udah lebih, mungkin 250 jutaan. Ya, walaupun program subsidi angkanya pasti 200 jutaan. Nah, terus angsurannya juga murah, cuma 1 jutaan per bulan. Tapi kalau udah 5 tahun ke depan nggak akan lagi jadi 1 jutaan lagi kali. Iya, 1 juta kayak uang ya 500.000 kali nantinya. Gak kerasa kan? Malah kalau lihat ke belakang Pesona Kahuripan 1 tuh angsurannya masih ada yang 600.000, ada 900.000. Kalau sekarang kan yang 10 tahun dulu masih ada yang 1,1. tuh 1,1 tuh. 10 tahun. Kalau gaji ya
gaji kalian UMR 4,5 4 juta itu masih masuk gitu, daripada ngontrak 1 juta gitu kan, belum bayar uang keamanannya, belum bayar uang sampahnya, ribet gitu sih bang. Ya, jadi buat anak-anak muda tuh ya jangan pernah takut ya, karena bagi gua pribadi juga, gua umur 28 29 baru ngambil rumah. Jadi agak telat nih ya, mungkin bisa gua lunasin di umur 35 nanti, ataupun gua mau sampai lunas ya di umur 40. Tapi kan kayaknya udah telat, itu umur 40 rumah baru lunas ya. Jadi kalau buat anak muda yang umur 21, ya umur 30 dia udah lunas rumahnya, ataupun 32 udah lunas rumahnya. Udah nggak banyak inilah, nggak banyak mikirkan tempat tinggal lagi ya kan. Ini terus gua Kesehatan juga ya nggak ribet ya, nggak ribet. cuman data diri, KTP, BPP, KK kalau sudah menikah ya pertama menikah. Terus untuk data pekerjaan cuma surat keterangan kerja ya, bukan SK kerja, menerangkan bahwa atas nama ini benar bekerja di sini. Nah, terus slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, udah itu doang. Itu doang ya. Lebih bagus kalau ada foto kerjanya. Lebih bagus ya. Abang siapa ya? Lutfi. Oh Lutfi. Mohon maaf nih, ada teman kita nih mah nggak nyadar kita, makhluk goib ya. Kalau bagi Lupi ya, kalau kenapa sih lu ngambil rumah umur berapa? 22, beda setahun sama Manra ya. 22 lu udah ngambil rumah. Oke, menurut Lupi kenapa sih umur kayak gitu harus ngambil rumah? Ya kan? Kenapa lu tiba-tiba pengen umur 22 lu ngambil rumah? Kenapa kepikiran untuk itu sih? Gua kan orang Bandung ya. Terus sayang aja gitu kita kerja di developer tapi nggak punya rumah. Sayang juga kan. Terus gua dulu nih awal-awal kerja di sini, gua niatnya mau modif motor. Iya, terus? Cuman mikir-mikir nggak ada habisnya. Habis motor sekian, tetap aja rusak lagi motornya kan. Gue mikir panjang, ngapain juga, terus uang juga habis, ngapain nggak ketabung, ya udah gue ngambil rumah aja. Gue dulu mikirnya gitu. Terus buat kedepannya juga, ntar kalau udah nikah ditanya nih sama calon mertua, mau tinggal di mana nanti, kan udah ada punya rumah gitu kan, nggak bilang ngontrak atau ngekos atau apa, kan enak. Jadi punya, kalau misal calon mertua nanya udah punya motor, punya mobil tuh kan udah biasa ya. Iya. Sekarang kita udah punya rumah tuh, kesannya tuh kan enak gitu kan. Wow Banget gitu sih, wow banget. Walau subsidi, yang penting rumah sendiri gitu sih. Kalau gua sih pengen buang stigma masyarakat ya. Apa tuh? Tinggal di rumah subsidi nggak apa-apa, yang penting rumah gua nggak mau ada, karena bagi gua gini, rumah subsidi ini ya udah 2 kamar, terus luas tanahnya 60, luas bangunan 30, rumah komersial yang di luar juga ukuran tanah segitu, kamarnya 2 ya kan, ada dapurnya, ada pagarnya ya kan, sama aja. Cuman di pesona doang tipe 30-60 ya. Ya cuma di pesona doang tipe 30/60. Terus cicilannya flat ya. Jadi sigma rumah subsidi sama komersil sebenarnya sama sih. Ya. Untuk rumah komersil ya yang membedakan itu ya cicilannya doang. Ya, semua kan rumah subsidi ini kan memang untuk yang pendapatan UMR lah ya. Pendapatan UMR yang memang untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, tapi kalau untuk tempat tinggal segala macam udah nyaman banget ya. Atau enggak besok gua review dah rumah gua itu. Rumah gua subsidi ya. Udah di renov ya, renovnya dapur sama pagar. Nah, jadi besok gua akan review rumah gua ya, bila tampilan rumah subsidi yang gimana. Karena kalau di awal buat nempatin kayaknya kecil banget, tapi tanah 60, bangunan 30 sama aja sebenarnya. Cuma kan belum ada pagar, belum ada dapur ya, mungkin itu akan kelihatan kecil. Ya, itu buat anak-anak muda yang di luar sana yang masih. Buat anak-anak muda, outfit lu keren, outfit lu mahal, HP iPhone Pro Max, tapi belum punya rumah. Cuaks. Uang itu lemah anak muda ya. Jadi buat anak-anak muda di luar sana yang jangan menunda untuk ngambil rumah. Karena kalau udah kalian umur 25 terus sudah menikah, apalagi nanti udah punya anak, pikirannya itu udah berbeda ya. Kadang mau melangkah satu langkah aja masih berat ya. Tapi buat kalian yang masih anak muda ini, yang umur dari 21, 25 masih single, gaji udah 4,5-5 juta, sikat beli rumah. Ya kan? Jadi kalau
rumah kalian juga nggak mau kalian tempatin kan, ataupun ajak orang tua kalian buat tinggal sama kalian, jadi enak lah ya. Jangan terlalu lama untuk mikirin ngambil rumah ini, karena rumah adalah investasi jangka panjang ya, bukan cuma 5 menit, bukan 5 menit, bukan cuma setahun 2 tahun rumah ini, sampai kalian punya anak. Nanti kalian mungkin kalau udah nggak ada umur bisa dikasih ke anak-anak kalian lah ya. Jadi jangan terlalu lama menunda untuk ngambil rumah di Pesona Kahuripan. Di mana aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa ya kan, tapi kalau untuk ya ambil akan aja manfaat subsidinya kan. Nggak mungkin orang Papua tiba-tiba datang ngambil subsidi di sini. Di Papua juga kan ada rumah subsidi, ambil manfaat rumah subsidinya dulu ya, mumpung ambil rumah ini mudah. Kalau dulu kayaknya mah susah ambil rumah dulu ya, mungkin dulu susah. Kalau sekarang cukup ngeluarin duit 6 juta, lengkapin persyaratan, akad kredit, udah bisa dapat rumah, cicilan 1,1 jutaan doang ya. DP NMAX 5 juta. DP NMAX 5 juta, DP rumah 6 juta doang. Ya, DP NMAX 5 juta, Terus terus tidur di NMAX bagasi. Tuh. Pala lu. ya, cicilannya juga lebih mahal daripada rumah subsidi ya. Terus 1,5 lah, itu juga berapa tahun tuh, 4 tahun gak ya, 4 tahunan. Oke, mungkin itu aja obrolan kita di sore ini ya, karena besok kita akan cari bintang tamu baru. Kita akan ngobrol lagi dengan bintang tamu yang terbaru ya. Nanti akan ada surprise dari gua bintang tamunya siapa ya, bisa antara Ridwan Kamil dan Pak Erick Thohir. Nanti gua akan ngobrol bareng sama beliau. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Ngosor.